Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, jumpa lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Dan sekarang sudah ada bersama kita seorang penggiat dunia pendidikan. Beliau ini seorang public figure di usia yang masih sangat muda dan juga merupakan seorang super volunteer Dompet Duafa. Please welcome Az-Zahra Putri Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipanggilnya Wawa ya? Ya bener, Mas. Selamat datang Wawa. Selamat datang, terima kasih. Sebelum kita ajak Wawa ngobrol insan muda, mudah-mudahan insan muda juga sehat di sana, yang lagi kurang sehat mudah-mudahan lekas sembuh. Saya pengen ajak kolaborasi kebaikan dulu di program Parsel Ramadan untuk saudara kita penyintas banjir Sumatera yang masih terus terdampak sampai sekarang. Caranya mudah sekali, langsung bisa ke rekening di bawah ini, scan QR code di layar atau melalui kanal digital.dompet2fa.org/donasi/parsel Ramadan Sumatera. Baik, gimana Ramadannya sejauh ini Wawa? Alhamdulillah lancar dan lebih berwarna daripada sebelum-sebelumnya juga, Mas. Apa yang terasa beda di Ramadan tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Karena Ramadan tahun ini bisa kumpul satu keluarga. Oh iya? Ya, jadi ibu tuh sama adik-adik sekarang semuanya udah pindah ke Bogor. Oh gitu, jadi dari kampung semuanya kumpul di Bogor, jadi satu di sana. Iya, kalau Ramadan tahun lalu kan masih jadi anak kos. Heeh, Jadi masih mudik ya masih mudik, lebarannya? terus bingung tuh kalau sahur mau makan apa, buka mau makan apa. Tapi kan Oh. ada sama satu keluarga bisa masak bareng. Oh. Jadi insan muda, Wawa ini adalah anak rantau yang berhasil sukses di perantauan ceritanya. Alhamdulillah. Beliau ini salah satu mahasiswa berprestasi IPB tahun 2023 ya? Iya, Nggak 2023. salah ya? Satu ya? Alhamdulillah. Nomor satu loh. Dan sekarang Wawa aktif sekali di dunia pendidikan. Bahkan ada buka kelas untuk public speaking juga, Bu. Jadi bukan belajar public speaking, tapi buka kelas buat public speaking. Awalnya gimana sih sebelum Wawa sampai di titik ini? Awal-awal perjuangannya dulu, ingat nggak? Kalau awal-awal sih sebenarnya berangkatnya dari zaman SMA, Mas. Dari SMA? Dari SMA. Jadi waktu SMA itu Wawa kebetulan jadi ketua OSIS Oh, di mana dulu SMA-nya? di Pekanbaru, Di SMK Pekanbaru. Pekanbaru. Wah, iya iya. Jadi, waktu jadi ketua OSIS itu kan pasti ada tekanan yang lebih besar untuk kita nggak bisa gitu-gitu Betul. aja gitu. Jadi banyak diskusi sama ketua-ketua OSIS lainnya yang sepekanbaru, akhirnya terbuka pikiran tuh. Nah waktu itu, momennya adalah, Wawa tuh mutusin untuk ikut volunteer, waktu kelas 2 SMA, pertama kali waktu itu. 2 SMA udah jadi sukarelawati ya? Waktu itu coba-coba, karena sebenarnya nggak tahu juga dunia volunteer itu seperti apa. Terus waktu itu perginya ke daerah Rohil, Rokan Hilir. Rokan Hilir, Heeh heeh. benar. Di situ kita tinggal 7 hari dan semua itu kakak-kakak mahasiswa, Wawa sendiri nih yang masih SMA waktu itu. Kondisinya bagaimana di sana di Rokan Hilir saat itu? Waktu itu, emang anak-anak tingkat pendidikannya rendah, Mas. Jadi Oke. kelas 1 itu tuh cuman 2 orang, tapi itu sekolah negeri. Sekolah Sekolah negeri ini kelas kelas satunya cuma 2 2 orang? orang. Oke. Terus waktu itu Wawa ngajar kelas 4 SD. Oh, jadi volunteer-nya sebagai pengajar ya? Pengajar, iya benar. Oh. Waktu itu Wawa ngajar kelas 5 SD, isinya cuman 4 orang. Ngajar apa waktu itu? Eee, Banyak mata mata pelajaran mereka gitu, bahasa Indonesia, matematika, sesuai yang mereka pelajarin. Dan mereka itu kalau misalnya mau ke sekolah, itu benar-benar yang harus akses perahu gitu, Mas. Jadi, kayak saya melihat pakai mata kepala saya sendiri, ternyata ada anak Indonesia yang mau pergi sekolah tuh dia nggak pakai baju seragam, tapi pakai baju rumah, terus baju seragamnya dimasukin ke kresek, Supaya nggak basah? supaya nggak basah. Pas udah nyebrang selesai, baru mereka ganti baju di pinggiran sungai gitu, terus baru mereka pergi ke sekolah. Bisa dibilang itu pengalaman yang life changing ya? Life changing banget, Nah, momen life changing-nya adalah ketika Wawa ketemu satu anak didik Wawa yang namanya Ayu. Mhm Jadi, Ayu itu cita-citanya mau jadi polisi, Mas. mhm Dia mau jadi mhm polisi, eee, suaranya bagus, badannya mhm oke, pokoknya kebayang nggak sih, Mas, kayak ngelihat anak SD mhm yang kalau ngelihat orang dewasa ngomong tuh matanya berbinar gitu, Mas, kayak, mhm "Wah, ini mhm ada harapan nih mhm ketika Kakak ini datang." Jadi, setelah banyak ngobrol, pas malam perpisahannya, Ayu tuh ngasih puisi ke kakak-kakak relawannya. Jadi isi puisinya itu, "Apakah kamu masih manusia?" Judulnya, Mas. apa Kelas 5 SD kan, sekecil itu anak udah sekecil itu.
dengan isinya Saya kira-kira? masih ingat, dia bilang gini, "Apakah kamu masih manusia? Di mana kamu manusia? Di saat aku dan teman-temanku berjalan pada permasalahan sama, kamu yang harusnya ada di mana?" Dia bilang gitu, Mas. Kelas 5 SD. Di bait selanjutnya dia bilang, "Setiap awal semester tiba, ayah dan ibuku tuh selalu berkelahi perihal tas baruku yang nyatanya sampai sekarang nggak ada." Jadi kebayang ya, Mas, setiap awal semester dia selalu pengen minta tas baru, tapi yang dia dapetin bukan tas tapi orang tua yang kelahi karena ekonomi gitu, Mas. Itu sih yang bikin pada akhirnya saya ngerasa, "Iya ya, ini saya masih manusia nggak ya?" Jadi mempertanyakan gitu, Mas, eksistensi jadi manusia. Kayak tertampar ya Benar. oleh puisi dari anak kelas 5 SD. SD. Terus akhirnya saya bilang, "Ayu sabar ya Yu, nanti pas Ayu udah kelas 6, Ayu SMP, Kakak kesini lagi kita beli tas baru," gitu. Kesampaian nggak? Setahun setelah itu, Mas, Ayunya meninggal dunia. Ayu meninggal dunia tuh kita di grup relawan dapat kabarnya karena Komplikasi. komplikasi. Kita dapat kabar, wah hancur sih, Mas, di saat itu. Nah, itu jadi momen saya buat ngeyakinin, nih gue harus tetap nih di dunia pengabdian nih, biar nggak ada Ayu-Ayu lagi yang nanya, lu masih manusia nggak sih? Biar nggak ada kayak gitu lagi, Mas. Oh, saya sampai speechless dengar ceritanya. Jadi jadi apa ya, kayak jadi momen gitu ya, memantapkan hatinya Wawa ya untuk bergerak di bukan hanya volunteer di apa ya, di dalam skala kecil tapi lebih luas lagi akhirnya. Apa suka dukanya? Pasti ada ya, Mas, ya, kayak ya sukanya kita banyak belajar bertemu sama orang. Kalau dukanya mungkin namanya kita melakukan kegiatan yang sukarela ya, Mas. Jadi pasti kadang ketika bentrokan, apalagi waktu masih kuliah, bentrokan tuh sama jadwal kelas, sama jadwal tugas akhir dan lain-lain. Itu yang bikin mungkin dukanya tuh kita harus lebih banyak mengikhlaskan waktu tidur kita untuk bisa berbuat lebih banyak untuk yang lain gitu. Lebih ke arah situ-situ aja sih, Mas. Ada momen-momen di mana salah satu harus dikalahkan ya? Benar. Ya ya ya, wah. Eee, Berarti yang Wawa cerita tadi yang bisa dibilang momen yang membuat Wawa ngerasa, "Ini jalan aku nih." Momen waktu ke Rokan Hilir itu? Ya, bener, Mas. Dan sebenarnya itu pemantik yang pertama. Nah, pemantik yang kedua, karena saya itu udah jadi, anak yatim sebenarnya itu dari kelas 6 SD. Dari Jadi kelas pas 6 SD. kelas 6, eee, 3 hari sebelum ujian nasional, waktu itu masih ada ujian nasional, Ya. itu ayah saya meninggal dunia. Jadi karena masih kecil kan masih masih belum terlalu paham ya, Mas. Meskipun di saat itu saya mengira saya udah paham gitu. Ternyata pahamnya sekarang, oh ternyata, kehilangan sosok ayah itu tuh bukan hanya kehilangan secara visual aja, tapi secara peran, kemudian bagaimana kita bertumbuh tanpa sosok ayah gitu. Dan yang jadi, refleksi buat saya itu adalah selama waktu itu saya dari lahir sampai kelas 6 SD, apa sih yang udah saya buat untuk ayah saya yang sudah banyak berkorban gitu. Ya. Sampai akhirnya saya menganggap dan berpikir dengan saya di dunia kerelawanan, kalau saya niatkan itu semua untuk ayah saya biar menjadi amal jariah, sepertinya itu bisa jadi salah satu bentuk bakti saya kepada orang tua yang udah nggak ada gitu, Mas. Kayaknya pasti bangga banget nih Amin, sama amin ya Allah. duh, aku kayak gini paling gak kuat deh, pengen nangis. Pasti banyak sosok inspiratif ya yang menginspirasi Wawa, salah satu? Pertama pasti ayah. Ya. Papa yang pertama, karena papa itu semasa hidupnya emang pekerja keras banget, Mas, semua dikerjain. Bahkan saya waktu itu masih ingat waktu saya kelas 4 SD, saya tuh pernah yang ikut papa kerja ngambil, sampah-sampah plastik yang di sekolah-sekolah gitu. Jadi dikumpulin terus dibersihin, dijual ke, pabriknya kayak gitu. Jadi saya ngerasa, wah ternyata, mmm, menjadi pekerja keras itu tuh bukan hanya tugas pokok laki-laki, tapi tugas kita sebagai manusia, gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bekerja keras, kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Walau kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri, gimana kita mau berbuat baik kepada orang lain, gitu, Mas. Jadi sosok pertama yang menginspirasi ayah, terus yang kedua ibu. Karena,
dengan segala dinamika, kehidupan, ibu tuh manusia yang paling sabar yang pernah saya kenal. Dan menjadi single parent sejak Wawa masih terbilang kecil ya? Kecil, kelas 2014. Ya, baru mau masuk SMP kan ya itu ya? Ya bener. Jadi 2 itu dan yang terakhir kakak saya pasti, karena selalu support juga apa yang saya buat. Oke. Perjalanan Wawa hingga akhirnya ketemu Dompet Duafa masih ingat nggak? Wah, tadi sebenarnya selama perjalanan menuju ke sini tuh saya mikir kan, apa ya gitu, Heeh. karena saya ngerasa, udah rasanya kalau udah terlalu lama kenalnya dan udah deket dan nyaman gitu kan, Mas. Saya mikir apa momennya, ternyata saya ingat waktu 2019 COVID-19 itu saya sama teman-teman kan, punya yayasan, tapi waktu itu masih komunitas, Mas, karena Oke. masih merintis dari awal lah. Komunitas waktu itu kita kolaborasi sama Dompet Duafa. Gitu, untuk bagi-bagi sembako yang ketuk pintu rumah ke rumah gitu, Oh, Mas. luar biasa di masa pandemi itu? COVID-19. Itu momen pertama kali. Nah, terus setelah itu berlanjutlah kolaborasi sampai akhirnya kemarin yang ke Aceh. Sampai yang ke Aceh. Tapi sebelum kita ngobrol tentang yang ke Aceh, tadi, Wawa bilang 2019 udah punya yayasan. Komunitas waktu itu masih komunitas. Waktu itu masih umur yang akhirnya berkembang menjadi yayasan. Yayasan, alhamdulillah. Itu boleh diceritain Wawa gimana itu? Waktu itu memang, ini tuh hasil kolaborasi banyak anak-anak muda di Pekanbaru lah gitu ya, Mas. Jadi Oke. nggak cuman inisiasi dari saya sendiri gitu ya. Bersama teman-teman, waktu itu kita potret yang kita lihat adalah Mas kita kan sama-sama dari Pekanbaru ya. Iya. Mall SKA tahu kan, Mas? Iya tahu, Kan di perempatan lampu merah itu tuh banyak anak-anak yang betul. jualan koran, ngamen, manusia silver, ngemis gitu. Itu tuh kita ngelihat sendiri kalau misalnya malam, jam-jam 1 jam-jam 2-an, adik-adik itu tuh diangkutin, Mas, pakai mobil pickup. Terorganisir maksudnya? Berarti itu kan ada campur tangan orang dewasa kan, Mas, Iya, untuk iya. mengorganisir itu semua. Potret itu yang kita potret waktu itu, yang kemudian kita berpikir, "Oh, berarti banyak nih anak Indonesia yang mereka tuh tidak mendapatkan hak mereka, hak bermain, hak hidup yang layak, hak berpendidikan, mereka nggak ngedapetin." Itulah ambisi dan idealisme anak SMA ceritanya ya, Mas, gimana caranya kita bisa ngembaliin hak-hak anak-anak ini gitu. Gitu-gitu awalnya, Mas. Itu awalnya. Jadilah, dari komunitas akhirnya berkembang menjadi yayasan dan sampai sekarang masih berjalan? Sampai sekarang udah tahun ke-6 alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Nah, eee, bersama Dompet Duafa, Wawa sempat sampai ke Aceh. Itu gimana ceritanya tuh, Wawa? Itu yang ke Aceh tuh, sebenarnya udah 2 kali. Udah 2 kali? Semoga nanti yang ketiga kali diajak lagi nih, Mas. Amin, amin, amin. Soalnya udah rindu juga sama adik-adik di Aceh kan. Heeh, heeh. Yang pertama itu emang, waktu itu inisiasi dari Dompet Duafa Riau. Oke. Kita, pengen ngirimin 1 truk kemanusiaan ceritanya. Jadi Dari Riau diberangkatkan ke Aceh? Aceh Oke. gitu. Nah terus ya koordinasi ternyata didiskusikan sama tim Dompet Duafa, ternyata dari region-region yang lain tuh banyak yang, "Eh kita mau dong ikut, kita mau ikut." Akhirnya totalnya tuh ada 11 truk jadinya. Ya 11. dari yang awalnya 1 truk, itu tuh kayak funding-nya dari sosial media aja, open campaign, akhirnya, wilayah-wilayah lain yang dede-dede ini kan banyak kan dede ya, Heeh. Mas, pada ikut nyuruh dengan Konvoi itu? konvoi 11 truk. Waktu itu kita jalur darat semuanya. Jadi perjalanan tuh lebih kurang, 15 jam, Iya. lebih kurang kan Heeh. 15 jam. Itu kita ngiringin bapak-bapak supir Iya, truk iya. 11 harus berdampingan kan Betul. sampai ke posko yang di Langsa sama yang di Biren. Langsa dan Biren. Di Jadi Biren. 2 titik? 2 titik untuk, distribusi Mhm. ke poskonya, Iya. tapi kalau untuk distribusi ke masyarakatnya kayaknya kemarin 11 titik lebih juga, Mas. Berarti berapa lama waktu itu yang pertama kali itu? Kayaknya ada sekitar 9, 10 harian Luar deh. biasa, cukup lama ya ternyata ya. Jadi bukan sekedar drop terus pulang, bukan ya? Enggak. Kita Oh. hampir tiap hari wah, gitu ya, Mas, kan saya sebelum berangkat ke sana saya lihat video, terus Iya, saya iya. baca-baca juga keadaan di sana. Ada yang bilang relawan tuh saking stresnya sampai sariawan, sampai meriang, Betul, gitu-gitu. betul. Saya berpikir kan, emang iya ya bisa kayak gitu. Soalnya selama ini saya relawan kan ke desa yang mungkin emang, kemiskinan struktural memang ada, Oke. cuman tidak mencekam kan, Mas, situasinya gitu. Dan di sana?
Dan di sana ternyata Benar, semencekam itu. semencekam itu, dan saya yang tiba-tiba meriang lah, terus Oke. tiba-tiba sariawan. Ternyata benar simptoms kalau otak kita stres kan. Psikis ke fisik. Iya benar Mas, Oke, itu yang saya rasain waktu itu. luar biasa. Kali kedua ke Aceh? Kalau kali kedua waktu itu, kita fokusnya ke program pendidikan. Jadi Oke. kita waktu itu bikin, sekolah darurat buat adik-adik di sana. Ini yang respon banjir Sumatera ya? Iya, Waktu itu? Ya, heeh. pas banjir Sumatera. Sebenarnya tuh yang pertama kita juga ada fokus di bidang pendidikan, kita bersih-bersih sekolah. Oke. Nah itu tuh Mas yang kita, bikin video kan Mas. Heeh. Pokoknya total-total video, yang kita bikin di Instagram, itu tuh kayaknya sampai 20 juta lebih dari beberapa video. Pokoknya videonya naik semua. Oke. Yang bikin kita, bahagia bukan karena kita dapat engagement, enggak. Mhm. Tapi banyak orang pada akhirnya sadar bahwa Aceh tuh nggak baik-baik aja, Aceh tuh bener-bener mencekam gitu Mas. Iya, iya. Dan sampai video saya tuh diserang buzzer Mas. Oh, sampai Sampai segitunya ya? diserang buzzer, karena waktu itu kita lagi beres-beres sekolah, Iya. terus kita bikin gini Mas, "Adik-adik nanti kalau sekolahnya udah bersih, belajarnya harus lebih rajin ya, biar titik 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 titik," gitu. Jadi teman-teman relawan ngerangkai kata-kata tuh, ada yang bilang, "Biar, eee, kalau misalnya bisa ngebedain yang mana pemimpin, yang mana penguasa," gitu-gitu Mas. Iya, Nyenggol-nyenggol gitu kan. iya, iya. Terus diserang tuh Mas sama buzzer, dibilang, "Ini nih ciri-ciri konten creator yang nggak punya karya, tapi Nah, tiba-tiba ngambil momen pas banjir," ada yang bilang gitu. Terus ada yang juga yang bilang, banyaknya sih kata kuncinya provokator, jadi oh bilang gitu. bahwa konten itu provokator. Ya, Tapi alhamdulillah, ya masyarakat Indonesia kan udah pada ya, melek ya ya. teknologi, jadi bisa ngebedain mana yang buzzer, mana yang emang organik gitu. Iya, iya. Dan Wawa yang memang melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Ya bukan menyebarkan kebohongan, bukan menyebarkan menyebarkan ketakutan, tapi ya benar-benar kondisi apa adanya. Apa yang cerita yang paling Wawa ingat waktu waktu di sana tuh, waktu terjun bersama Dompet Duafa di, respon banjir Sumatera? Yang paling diingat sebenarnya ada satu momen, kayaknya ini nggak terlalu mencekam ya Mas, Oke. tapi ini touchful sih di hati saya waktu itu. Jadi waktu kita ke salah satu tenda pengungsian, Iya. ada satu anak namanya Zahra juga, Namanya sama lagi ya? namanya sama. Terus orang-orang bilang mukanya mirip juga. Oh Masih gitu. masih bocil umur 9 tahun, Mas. Heeh, heeh. Jadi, pendekatannya itu emang karena namanya sama jadi ngobrolnya enak gitu kan, Mas. Heeh. Jadi pas saya udah mau jalan balik setelah udah drop bantuan, udah ngobrol sama, masyarakat, udah asesmen juga, eee, Zahra nih nyamperin, Mas, Nah. bilang, "Kakak, eee, Zahra ulang tahun," kena Oh. gitu. Awalnya saya nggak ngeh kan, Mas. Heeh, Terus heeh. itu saya bikin video, Mas, Mhm, habis itu Zahra bilang, "Iya ulang tahun yang ke-9 tahun," mhm, katanya. mhm. Terus saya di situ nangis, Mas. Karena menurut saya yang dulu biasanya mungkin kita setiap ulang tahun selalu ada perayaan ya, Dirayakan. Mas. Tapi Zahra enggak gitu, tidak dengan Zahra yang Oke. harus melihat rumahnya hilang, Iya, kuku iya. bukunya nggak ada lagi, Iya, iya. sekolahnya hancur gitu. Iya. Tapi dia masih bisa senyum, Nah. Mas. Dia langsung kayak, "Iya, Zahra ulang tahun," sampai giniin Ya badannya, "Zahra ampun. ulang tahun." Terus akhirnya dia bilang, "Ih, ada kue nggak? Ada kue, kasih kado buat Iya. Zahra." Terus saya bilang gitu ke Iya, iya. teman terus teman-teman relawan pada ngasih jelly, Iya, iya, ngasih iya. kue gitu. Ya, yang bikin saya sedih adalah, "Maaf ya Zahra, kita belum bisa ngasih lebih untuk perayaan ulang tahun kamu, tapi semoga jelly ini bisa nguatin kamu Ya untuk momen ini," gitu. ya Allah. Saya doakan mudah-mudahan kalau ada momen Wawa ke Aceh lagi, mungkin bareng Dompet Duafa lagi, jadi Kak Zahranya ketemu sama Zahra cilik lagi di sana. Amin, amin, amin. Apa harapan Wawa untuk saudara-saudara kita penyintas banjir Sumatera di momen Ramadan ini? Nggak muluk-muluk sih, Mas. Saya tuh cuman pengen harapan saya, masyarakat tuh tetap bisa bertahan, tetap bisa selalu diberi kesabaran, Amin. keikhlasan hati gitu. Meskipun ya yang terjadi, tidak tidak 100% emang karena bencana alam gitu, tapi bencana ekologis ya kan, Mas. Jadi saya harap semoga masyarakat yang ada di Aceh Mhm.
itu bisa diberi kesabaran dan ketabahan sampai pokoknya sabar, kita semua pasti akan support, kita semua pasti akan temanin untuk bisa pulih kembali gitu. Jangan pernah merasa sendiri. Amin amin amin. Kenapa Wawa memutuskan untuk terus kolaborasi bareng Dompet Duafa? Kan udah panjang ini. Iya, Mas. Menurut saya tuh satu visi sih, Mas. Satu Satu visi. visi. Emang, banyak yang visinya emang menebar kebaikan atau Betul. bermanfaatan gitu. Tapi yang saya lihat adalah ketika kita mau ngebantu orang, kita tuh tidak boleh berlandaskan atas dasar kasihan ya, Itu ya. tapi kita harus berlandaskan atas dasar kita mau memuliakan mereka gitu. Dan saya lihat itu di Dompet Duafa. Ya. Jadi Ketika kita membantu orang, jangan atas dasar kasihan, tapi karena kita ingin memuliakan mereka. Iya. Dan saya ngelihat itu, dan saya ngelihat, bagaimana Dompet Duafa tuh benar-benar memuliakan dengan cara membuat masyarakat itu sendiri bisa mandiri. Jadi nggak fokusnya tuh nggak menerima bantuan aja, tapi memang dibikinkan program yang sustain mereka bisa bisa sembuh dan bangkit gitu. Ini Pemberdayaan. jadi pemberdayaan gitu, Mas. Itu yang bikin saya jadi, kayaknya nih klop nih sama Dompet Duafa. Wah, ini cocok ya dan, Wawa juga, giat terus di dunia pendidikan. Kita doain mudah-mudahan Wawa dan Dompet Duafa seiring sejalan terus. Ke depannya ada program-program yang bisa dikolaborasikan lagi. Semangat buat kelas public speaking-nya. Apa aja sih yang lagi di jalan sekarang? Kelas public Sekarang speaking. ya kelas public speaking, Heeh. habis itu kadang ngisi-ngisi juga sih, Mas, di Oh. kampus. Terus kayak kalau misalnya kampus-kampus mau ada program persiapan pembinaan untuk anak-anak lomba, Iya iya. entah itu lomba debat atau kayak pemilihan mahasiswa berprestasi, Iya. itu tuh biasanya jadi mentor. Insan muda kalau ternyata belum follow Kak Wawa di Instagram silakan ya, akunnya Azahra Putri Santi _ @Azhara Putri Ayo Sandi kita underscore. berteman. Ayo kita dan, terus menebar kebaikan. Insan muda sebelum pamit nih, Dompet Duafa itu melakukan respon di Aceh dan Sumatera berupa makanan siap santap, ada dapur umum, pos hangat, sembako, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan usaha, MCK, Rumtara, sekolah darurat, sumur bor, paket berbuka sahur, parsel Ramadan, dan lain-lain. Banyak banget yang masih terus dilakukan, terus diupayakan. Saya pengen ngajak insan muda berkolaborasi kebaikan di program Parsel Ramadan untuk saudara kita penyintas banjir Sumatera. Caranya mudah sekali, langsung bisa ke rekening di bawah ini, scan QR code di layar atau melalui kanal digital dompetduafa.org/donasi/parsel Ramadan Sumatera. Baiklah, Wawa sekali lagi terima kasih udah mampir. Sehat-sehat, kita doakan niat-niat baiknya dimudahkan selalu. Amin amin ya Allah, Mas Indra juga ya, Mas. Sama-sama insan muda, makasih juga. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.